dan kabar pendidikan, dialog interaktif dengan para profesional urban, 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 suara pendidikan. Di program Urban ya, kalau dari tadi salah terus nih sebutnya, karena saya nervous nih, cakap sendiri. Dikeroyok cewek. Dikeroyok cewek-cewek. Ya, kawan, tentunya Anda yang sudah bertanya melalui chat live streaming kami di kesempatan pagi hari ini, yang baru bergabung, selamat bergabung. Sebelum ke penjelasan lanjutan nih Bu Ana dan juga Bu Weni, kita jawab dulu pertanyaan kawan-kawan nih. Dari kawan-kawan juga ada, apakah SD kecil yang di pelosok dana bosnya ditransfer 60 siswa atau tetap berdasarkan jumlah siswa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bos ditransfer 3 tahap dalam 1 tahun, dan tapi di aplikasi Arkas ini masih muncul triwulan. Bagaimanakah itu? Dan sekalian ini Bu, yang terakhir juga ada pertanyaan tambahan lagi. Nah, tadi katanya RKA baru bisa diubah di RKAP, sedangkan di aplikasi Arkas ini jumlah dana bos yang diterima sudah dirubah 800 jadi 900. Artinya di Arkas ini masih ada dana sisa yang belum dianggarkan. Apakah memang dibiarkan begitu? Nah, monggo. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu Mbak Ben ya. Untuk yang kedua dan ketiga nanti biar Mbak Weni yang menjawab. Ya, Sesuai bidangnya nih. Betul. Untuk penyaluran dana bos, untuk ya itulah kelemahannya tahun ini Mas, memang ya sesuai jumlah siswa ya Mbak Ben ya. Jadi untuk sekolah kalau di Jombang ini memang kita khususkan Jombang ya Mas ya. Di Jombang untuk daerah-daerah terpencil, karena syarat daerah terpencil di Juknis ini adalah sudah ada undang-undangnya ya, daerah-daerah terpencil yang bisa menerima aturan yang berbeda. Kalau Jombang tidak ada ya Bu? Jombang ya, tidak ada, tidak termasuk 3T ya. Jadi menerima sesuai jumlah siswa untuk aturan Juknis Bos yang saat ini. Itu bedanya dari tahun kemarin bisa 60 Mbak Ben ya, menerima minimal 60 siswa walaupun siswanya kurang dari 60. Tapi untuk tahun ini menerima sesuai jumlah siswa karena kita tidak masuk daerah 3T seperti itu. Dan ini ada pengecualian Mas. Untuk yang dikecualikan yang tetap menerima 60 adalah sekolah SLB, sekolah satu atap ya. Itu tetap bisa menerima 60 siswa walaupun siswanya kurang dari 60. Tapi untuk SD terpencil, SD kecil, mohon maaf, tetap menerima aturannya, menerima sesuai jumlah siswa Mbak Ben ya. Seperti itu. Nanti ya tetap kita perjuangkan, kita sampaikan saat kita diundang oleh kementerian untuk hal ini. Tetap kita perjuangkan lah untuk SD kita yang kecil dan terpencil. Kasihan juga Mbak Ben ya, untuk operasional sekolah mereka butuh tambahan. Bagaimana mutu bisa ditingkatkan ya. Bayar guru honornya juga kan susah juga kalau ya itu nanti kita sampaikan tetap perjuangkan, kita sampaikan juga ke Bapak Kepala Dinas. Nanti seperti apa kebijakannya kita tunggu saja nggih. Itu tadi untuk pertanyaan yang pertama. Yang selanjutnya soal Arkas tadi Bu. Nih. Untuk pertanyaan yang kedua ini ya. Untuk pertanyaan yang kedua gini Mas. Kita juga rame ini di grup pusat, admin grup
Arkasnya pusat itu rame. Kenapa sih uang yang ditransfer sesuai dengan 3 tahap tetapi di Arkasnya masih tribulan? Kenapa ini? Jadi gini, tetap nanti teman-teman entry RKA-nya tetap menyesuaikan dengan aplikasi, karena aplikasi yang sudah disediakan tribulan, tetap entry-nya tetap tribulan, Mas. Walaupun dana yang ditransfer hanya 3 tahap. Jadi entry-nya tetap mematuhi sistemnya 4, jadi menjadi tribulan tadi. Walaupun transfernya 3 tahap. Terus untuk yang pertanyaan yang ketiga, ini bagaimana ini ada jeda 100.000 ini diapakan ini ya? Ini teman-teman rame loh Mas. Masalah ini masalah diapakan lagi duit 1 sih kayak. Jadi kali ya Mas ya, kali jumlah siswa ini ya. Jumlah siswanya 900 untuk SMP Mbak ya. Rata-rata berapa itu ya? Jadi piknik gitu ya. Kalau untuk lembaga swasta aman Mas. Aman. Karena lembaga swasta kan tidak mencatatkan RKA-nya di daerah. Ya. Kita kasusnya yang dicatatkan di daerah. Karena yang dicatatkan di daerah tidak mungkin diubah. Tunggu nanti sampai RKA perubahan. Bulan Juli baru kita nanti bisa menambahkan angka yang 100 itu. Lah terus ini untuk ini sementara ini kita harus bagaimana? Ini ada jeda 100 ini. Untuk jeda 100 agar lebih amannya nanti lembaga membuat satu rekening nanti akan lebih aman jika rekening tersebut dicantolkan di barang jasa ini. Dicantolkan gitu. di barang jasa. Gelondongannya Mbak Wen ya. Yang dicatatkan di daerah kan angka gelondong-gelondong, pegawai gelondong, barang jasa gelondong, dan modal yang diurai secara rincian objek. Lah, untuk yang jeda 100.000 tadi Mas ya, teman-teman kan bingung. Ini mau nyantolkan di mana ini biar nanti kita bisa tetap sinkron, walaupun ini nanti angkanya berubah. Jadi nanti teman-teman akan lebih aman. Angka 100 itu nanti dicantolkan di barang jasa. Karena apa? Karena kalau nanti dicantolkan di belanja pegawai, takutnya nanti belanja pegawainya berapa yang sudah dicatatkan di daerah kemudian dibelanjakan lebih, maka sistem kita yang tidak bisa masuk ini, SIMDA kita yang nggak bisa masuk pada saat kita entry. Jadi dicatatkan di barang jasa aja sebagai cantolan saja. Baru nanti di bulan Juli kita akan membuat perubahan angka yang 100 tadi. Seperti itu. Berarti intinya teman-teman di sekolah harus menyesuaikan ya Mbak Wan ya, dari 3 tahap ini di RKA-nya tiap tribulan. Jadi tahap pertama ini untuk perencanaan bulan Januari dan sampai Maret ya Mbak Wen ya. Nah untuk tahap kedua itu bulan April sampai dengan Agustus Mas. Nah untuk yang tahap ketiga yang jadi tahap 1 30%, tahap 2 40% untuk pencairannya, dan tahap 3 20%. Jadi sampai dengan bulan Agustus 30, teman-teman Ibu. itu sudah menerima 30 40 30. Oh ya, 30 40 30 ya, betul kan 100%. Jadi sampai dengan bulan Agustus ini teman-teman sudah menerima 70%. Oh, udah banyak nih Bu ya. Seperti itu. Jadi nanti perencanaannya harus menyesuaikan dengan tahapan pencairan ini, dirubah ke tribulanan tadi ya Mbak Wen. Tetap kita menggunakan sistem Arkasnya. Oke, baik, itu yang dijawab seputar Arkas tadi gitu ya. Nah, semoga bisa menjadi pencerahan bagi kawan-kawan yang tentunya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu, terkait dengan GTT. Ini GTT ini mengajar berdasarkan jumlah jam atau digaji bulanan? Gajinya GTT nih. SK hitungan per jam. Ya digaji berdasarkan SK ya. SK Berdasarkan kepala sekolahnya menyebutkan per jam atau per bulan Mbak Wen ya. Biasanya kalau guru biasanya per jam Mas, rata-rata ya per jam berapa itu dikali jumlah jam dia mengajar, itu lebih adil. Ya. Jadi kalau ingin menaikkan satuan jamnya Bu. Satuan jamnya dinaikkan. Kalau biasanya satuan jamnya misal 30.000 lah dinaikkan jadi 40 atau 50.000. Jadi untuk Bapak Ibu kepala sekolah, kalau anggarannya kan bertambah, jumlah siswanya kalau banyak ya disejahterakanlah teman-teman. Sesuai dengan instruksi Pak Menteri ya Bu. Instruksi Pak Menteri sesuai dengan standar honorer kabupaten ya Mbak ya.
Minimal sampai ke sana Bu ya. Amin. betul, Jadi dua-duanya. benar-benar merasakan merdeka belajar itu, betul, merdeka betul. mengajar juga, Oh, iya. seperti itu nantinya. Jadi terkait merdeka belajar ini juga penggunaan dana Oke. BOS ini Mas jauh lebih fleksibel dari tahun fleksibel, kemarin. Kenapa? Di setiap uraian kegiatan ya, misalnya untuk penerimaan peserta didik baru atau pengembangan perpustakaan atau kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler itu di pasal yang paling bawah pasti ditambahi. Kegiatan yang relevan. Kegiatan yang relevan dengan itu sesuai kebutuhan sekolah Sesuai dengan tentunya. kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi seperti itu. Oke. Akhirnya kita kembali ke asas nanti, fleksibilitas itu harus didampingi asas yang lainnya, Oke. yaitu efektif ya Mbak ya, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dan transparansi. Nah terkait transparansi ini nanti pelaporan penggunaan dana BOS ini harus ditempel Mas di papan pengumuman sekolah yang bisa diakses Semua orang. semua orang dan stakeholder, terutama wali siswa, komite dan lain-lain ya. Seperti itu. Oke. Jadi lebih fleksibel ya intinya. Fleksibel Kalau ada tapi bertanggung jawab gitu. kalau ada sisanya juga bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang mendukung di sekolah itu. Ya, seperti harusnya tetap dikembalikan ke tujuan awal BOS ya, untuk meningkatkan akses dan mutu siswa. Nah, kalau sudah Oke. menyangkut itu monggo lah ya. Yang penting Oke. itu tadi bisa dipertanggungjawabkan ya Mbak Weni ya. Oke, baik. Banyak pertanyaan lagi nih Bu. Wah, ini di beruntung pertanyaan nih sama. Kita laris-laris Mbak Wen. Ya, ini ada dari Bu Ena. Kemarin kita ada permintaan jika di Arkas tidak ada kode rekening yang sesuai Juknis BOS 2020, kita diminta untuk mengusulkan kode rekening baru. Tapi masalahnya di sini kita masih buta Juknis 2020. Artinya kita belum sepenuhnya bisa menerjemahkan Juknis. Kok tidak ada sosialisasi Juknisnya? Sabar Bu ya, sabar. Ya. Kita mulai tanggal 30 ini Mas. Benar. 30 Maret ini. Oke. Bukannya kita tidak mau segera sosialisasi, tapi di sini kita Mbak ya bergantian Oke. aulanya kita Aulanya. hanya 3 ya. Tempatnya nih. Jadi kita jadwal harus kasih lingkaran ini untuk sosialisasi BOS Oke. seperti itu. Sabar, pasti kita sosialisasi. Pasti sosialisasi nih Bu Mulai Ena. tanggal 30 ya. Mulai hari ini kan sosialisasi nih, Hari Radio Suara ini juga Pendidikan bisa gitu ya. Sama ini. sedikit pencerahan bagi teman-teman ya terkait Juknis BOS yang baru. Ada dari Mbak Wulan nih. Ya, bagaimana jika pencairan dana BOS tahap 1 kemarin siswana ini mengalami penurunan jumlah siswa? Tidak sama dengan jumlah atau RKA selisih 40 siswa. Jadi untuk entry Arkasnya sesuai siswa yang dimana untuk acuannya nih, terima kasih. Nggak sama nih siswanya. Nggak sama ya? Iya. Jadi siswanya nggak sama dengan yang awal gitu Iya. ya. Jadi untuk RKA-nya nanti, kalau nanti lembaga tidak mengentri sesuai dengan yang di sistem Mas, Ya. otomatis lembaga tidak akan sinkron. Tidak akan bisa sinkron. Oke. Jadi jika nanti selisih dananya itu masih ada, teman-teman itu tidak akan bisa sinkron. Jadi caranya bagaimana? Kita buatkan satu item hanya sebagai cantolan saja. Itu nanti kan otomatis tidak digunakan. Oke. Tapi hanya untuk mengenolkan sisa dananya, hanya untuk mengenolkan saja supaya teman-teman bisa sinkron seperti itu. Oke, jadi itu jawabannya dari Bu Weni. Mbak Wulan mungkin bisa kalau entry-nya nggak sama ya otomatis ditolak ya. Nggak sistem. Nggak Sistem kan sistem, harus, sistem yang nolak. balance semua ya. Nah, awalnya 60 di entry 40 nanti nggak bisa nanti. Itu secara logika kita seperti itu. Nah, kembaliannya Oke. buat siapa? Ya kalau kembalian Bu. Kalau malah nombok kan bingung. Betul, ya. itu juga. Nanti kalau masih bingung bisa ketemu kita. dengan Oke, kita di bisa Dinas datang Pendidikan nih di aja. Dinas Pendidikan. Saat Bintek juga ada Mbak Ben Ya, ya. kita pasti nanti ketemu dan akan kita jelaskan nanti di sana lebih rinci. Baik Bu Ana, tadi sosialisasi sudah ada rencana. Perbedaan dengan tahun yang sebelumnya sudah ada, sudah sampaikan tadi. Soal besarannya juga naik ya dari 800 ke 900, dari 1 juta ke 1.100.000 dengan ketentuan-ketentuan yang sudah banyak ya. Terkait dengan larangan nih Bu,
Oh iya. Nah, ini kalau Larangan ini. kalau tadi kan yang boleh-boleh saja gitu ya. Jangan boleh saja, larangan harus kita baca ya Nah, Mas ya. ini warningnya Harus nih. kita sampaikan. Kadang-kadang kita kan masih ya orang Indonesia atau orang Jawa gitu ya. Terlalu terngiang dengan keenakannya tapi lupa nih bahwa kita punya Nggak boleh. sesuatu ada yang rambu-rambunya rambu-rambunya. yang nggak boleh ditabrak ini. Ini apa nih Bu? Monggo disampaikan. Betul. Untuk dana bos larangannya banyak Mas. Ada 15 item ya Mbak Wen ya. Yang pertama itu dilarang disimpan dengan maksud dibungakan. Jadi dana bos ini diambil terus dipindahkan bunga dengan maksud dibungakan di Oke. bank atau deposito Di dan lain-lain deposito. itu tidak boleh. Tidak Seperti boleh. itu. Jadi solusinya apa? Biarkanlah itu di rekening sekolah yang Mbak Wen Diambil sesuai kebutuhan. Jangan Gitu sampai aja. bendahara ini megang uang tunai yang terlalu banyak. Ini banyak Ibu ini. Banyak. Banyak ini lembaga yang seperti itu Ibu. Emang keuntungannya kelihatan Bu ya. Betul, pegang uang tunai itu wajah jadi ceria. Padahal itu. Enggak Mas, takutnya nanti temuan inspektorat kalau betul. nanti pegang uang tunai lebih dari 10 juta pasti akan dicatat oleh Kan ada inspektorat itu batasannya jadi ya. larangan. Paling tidak bendahara maksimal 10 juta ya Mbak Iya, Wen, untuk maksimal. pegang uang Boleh, Bu. tunainya itu larangan yang pertama. Yang kedua adalah tidak boleh dipinjamkan Mbak Wen. Oh, Termasuk, ini nih. wes tak gawe dhisik tak silih ya. Enggak boleh ya Bapak Ibu ya. Ini mohon diperhatikan karena saat audit kita tiba-tiba datang, kita cari uangnya. Uangnya Mbak di Wen, mana ini ya? benar. Ini masih dipakai Ibu. Nah, yang ketiga Mas adalah Oke. untuk membeli perangkat lunak. Jadi tidak boleh Oke. membeli aplikasi ini. Ya. Untuk Nah, aplikasi pelaporan sudah Aplikasi siap. enggak boleh. Tidak boleh. Padahal saya mau jualan aplikasi loh Bu. Nanti kita beli sendiri. Untuk aplikasi pelaporan sudah disediakan oleh pusat. Oke. Kan sudah tersedia semua, tinggal pakai kita ya Mbak Wen ya, gratis ya. Terus tidak boleh untuk membangun yang pasti Mas ya. Kenapa? Karena dana bos ini untuk operasional sekolah, boleh untuk Pemeliharaan ringan Ibu. ringan. Pemeliharaan ringan ya. Jadi batasan Pemeliharaan ringan ringan, itu Ibu. seperti apa Mbak Wen? 30% dari material yang tertanam gitu Betul. aja. Jadi kalau misal standar satu ruang kelas itu misal 120 120 juta. 30% Nah, tidak boleh melebihi tidak itu. Ibu. Maksimal tidak, ya. tidak boleh melebihi dari 30%. 30% dari- persennya. Berarti sekitar 40 juta. 35 Tidak boleh melebihi 35 juta gitu Tidak ya. boleh melebihi 30%. Pokoknya dari Oke. misal satu ruangan gedung kelas ya. Material tertanam ya. Nah itu tidak boleh melebihi itu. Misal untuk rehab atap tabal sulam kayu-kayunya boleh kan Boleh. nggak sampai segitu. Nah untuk lantai-lantai yang rusak atau plafon yang copot kusen-kusen silahkan. Tapi fokus Ibu, nanti itu programnya Bapak Kepala Dinas Ibu ya. Betul. Oh ya ini pesan Bapak Oh, Kepala Dinas ya. Karena ini Kita ini teman-teman belusuan ya. Bapak Ikut Kepala Bapak Dinas Kepala Dinas ini ya. setiap hari kan beliau ini Sidak ya. Oh, sidak ke sekolah-sekolah lah Mas, beliau melihat langsung melihat ini kok gedung-gedung Nah, ya. ini teman-teman Bapak Ibu kepala sekolah mohonlah memperhatikan ruangannya Iya, ya, jangan benar, hanya benar. dipakai saja. Kalau ada yang bocor langsung dibenahi. Toh dari dana bos boleh anggaran Untuk pemeliharaan ringan. yang ringan Ya. ini. Kalau ada lantai yang pecah silahkan, itu kan membahayakan siswa ya Mbak Wen ya. Oke. Nah untuk plafon-plafon atau kayu-kayu yang sudah lapuk untuk atap silahkan diganti karena sekarang musim hujan bahaya Mas kalau Ya. kalau Siswanya kena nanti angin, ya. resiko keselamatan siswa. Jangan sampai teman-teman ini hasil audit kita kemarin ya Mbak ya, ada beberapa yang kurang terencana Memperhatikan, ya, ya. pemeliharaannya. Jadi hanya melihara taman atau ngecat-ngecat padahal ada ini atap yang membahayakan belum tersentuh seperti itu. Nah, boleh nih, silahkan dianggarkan untuk sekolah yang punya kelebihan dana, silahkan menganggarkan untuk pemeliharaan biar sekolahnya cantik, siswa-siswa juga lebih nyaman. Oke, itu larangan yang keempat ya. Larangan yang kelima, tadi yang kelima ya Mas ya? Keempat ya? Yang keempat, ya. yang keempat. Yang kelima Ibu. Yang tidak boleh adalah membiayai kegiatan yang tidak jadi prioritas sekolah. Contohnya nih Bu. Contohnya apa ya? Studi tour deh Bu. Nah, kayak acara-acara yang Ada tadi ngempet loh Bu saya. iya itu ya. Memang itu Oke.
menyangkut ke pembelajarannya hanya tidak terlalu signifikan Persentasenya gitu, Mas. kurang gitu ya. Tidak selalu signifikan ke Anggarannya pembelajaran besar. siswa, tapi anggarannya Anggarannya besar. besar. Kan itu menyalahi tadi prinsip efektif Penggunaan. dan efisien ya. Oke. Betul. Seperti itu. Terus lagi ada lagi larangan yang untuk iuran-iuran, Mas, nggak Ya. boleh ya. Misalnya iuran apa biasanya, Mbak Men? Kalau iuran pramuka Ibu, kalau pramuka dianggarkan dari dana Posda ya. Karena iuran pramuka juga ada iuran, Mas. Kan itu memang perlu ya. Ya. Itu silahkan teman-teman dianggarkan dari dana Posda. Posda. Karena melalui Posda Oke. tidak boleh seperti itu. Terus lagi yang tidak boleh adalah untuk membeli pakaian seragam pribadi. Jadi seragam sepatu bagi guru atau peserta didik. Ya. Untuk kepentingan pribadi itu tidak boleh dari dana Posrek. Tapi kita di dinas sudah dikasih ya visi misi Ibu Bupati, kita dari dinas sudah memberikan seragam gratis untuk siswa ya, berupa kain yang nanti dijahitkan sendiri ya Mbak. Termasuk pakaian olahraga sudah dikasih gratis ini siswa-siswa barunya. Jadi siswa baru kelas 7, kelas 1 SD dan kelas 7 SMP mendapatkan seragam gratis seperti itu, tidak perlu lagi dari dana pos. Tapi lembaga Ibu, lembaga banyak Kalau yang lembaga? membeli itu, yang membeli seragam untuk itu, boleh kan? Untuk paskibraka, untuk itu boleh, untuk olahraga. ekstrakurikuler boleh kalau itu menjadi aset sekolah. ya. Oh, jadi iya. aset sekolah ya, sebagai ininya. aset sekolah boleh, seragam terapen misalnya untuk ekstra ya, itu jadi aset sekolah boleh. Tapi Tidak kalau boleh untuk dibawa pulang. untuk kepentingan pribadi tidak boleh ya Mas ya. Tidak harus diberikan, disimpan betul. ya. Yang tadi seperti saya sampaikan tidak boleh untuk kerusakan berat Mas ya. Kerusakan berat nggak boleh. Karena ya habis nanti uangnya kalau untuk kerusakan berat. Nah, kerusakan berat ini nanti diatasi dengan dana DAK, Mas, dan dana APBD ya. Nanti yang sekolah-sekolahnya rusak berat silahkanlah nanti diusulkan ke dinas, nanti dibuat skala prioritas mana yang dibangun terlebih dulu dalam kita rencanakan nanti Mas di DAK dan di anggaran dinas APBD seperti itu. Terus tidak boleh seperti ini yang 10 tadi tidak boleh membangun gedung baru ya sama hampir sama. Yang berat tidak boleh membangun, apalagi tidak boleh. Yang ke-11 juga tidak boleh membeli saham. Itu tidak boleh. Itu sama dengan yang pertama tadi ya, dengan maksud Deposit dibungakan tadi ya. Itu kan. Iya kan. Dibungakan. Kalau ini apa namanya menghasilkan tapi kalau sahamnya rugi gimana gitu ya. Betul. Siapa yang Uangnya bertanggung amblas. jawab? Yang bertanggung jawab siapa ini di sana? Dan yang ke-12 Mas tidak boleh membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan selain dari yang diadakan oleh dinas dan dinas provinsi atau kementerian. Jadi yang di luar itu pelatihan BOS tidak boleh. Sekolah-sekolah mengikuti kalau menggunakan dana BOS, kalau duit sangune dewe ya boleh. Oke. Kalau uang TPP Ibu? Boleh. Harus itu malah. Itu kan untuk pengembangan diri gitu kalau kan. dana BOS itu tidak boleh. Jangan sampai nanti teman-teman meminta rekom ke dinas untuk kegiatan ini, Mbak ya. Otomatis karena ini sudah menabrak pasal larangan ya tidak mungkin lah saya merekom untuk hal-hal biaya seperti pelatihan itu. gitu ya. Terus yang ke-13 Mas untuk membiayai kegiatan yang sudah didanai secara penuh dari sumber yang lain. Sumber yang lain misalnya apa? Misal didanai dari dana Posda ya Mbak ya, sudah didanai APBD secara penuh atau didanai dari Posda, maka tidak boleh menyerap dari dana Pos lagi. Istilahnya double accounting. Tidak boleh diserap dari dua anggaran yang berbeda, dari sumber yang berbeda. Ini pasti akan jadi temuan kita Mbak Wen ya. Temuan kita, temuan inspektorat BPK. Ujungnya mengembalikan. Jadi teman-teman jangan main-main di sini ya. Untuk yang ke-14 tidak boleh yang pastinya melakukan penyelewengan penggunaan dana Posrek ini untuk kepentingan pribadi tentunya ya Mbak ya. Walaupun untuk kepentingan masyarakat kalau penyelewengan juga nggak boleh ya Mbak Ben. Dan yang terakhir Mas, ini larangan bagi Bapak Ibu ya di sekolah, Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu kepala sekolah. Ini terkait supply deh Ibu ya. Tidak boleh menjadi distributor atau pengecer pembelian buku peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Oh ya, saya nyebut buku jadi ingat Mbak Wen.
Untuk aturan buku beli buku di sekolah tahun ini untuk Juknisbos yang terbaru tidak ada batasan, Mas. Kalau tahun kemarin kan ada batasan 20% maksimal. Untuk tahun ini terserah kebutuhan sekolah, tapi sekali lagi tidak harus membeli semua ya Mbak Men ya. Hanya mengganti yang hilang atau yang rusak, tambal sulam. Jadi kalau siswanya bertambah banyak, nah kurang berapa tahun kemarin gitu ya? ada yang rusak, ada yang hilang, kurang berapa. Nah itu yang dibeli. Yang penting satu siswa memegang satu buku. Satu guru Per juga mapel. memegang mata pelajaran. satu buku per mata pelajaran seperti itu. Jadi tidak perlu membeli lagi ditumpuk-tumpuk bukunya ya Mas ya. Oke. Sesuai kebutuhan sekolah tadi. Tidak ada batasannya ya Mbak Men ya, terserah Tahun ini kebutuhan kan sekolah. tidak ada batasan. Kan merdeka Mbak Men. Merdeka belajar ya. Merdeka belajar, harus fleksibel sesuai kebutuhan sekolah. Nah untuk pembelian laptop juga gimana Mbak Men? Kan Tidak fleksibel ada. juga ya. Mas, fleksibel. Kalau dulu ada aturan spek ya, tapi betul. sekarang tidak ada Mas. Sekarang tidak ada. Terserah Tidak ada. kebutuhan sekolah. Sesuai seperti dengan itu, kebutuhan betul. sekolah. Jadi laptop butuh berapa, kalau punya anggarannya sudah dituangkan di RKA silahkan dibeli. Semuanya tergantung Bu pada RK-nya ya. Kalau tergantung nggak ada RKA RK juga. juga nggak boleh ya. Nanti aku butuh iki langsung beli, janganlah ya, nanti nggak masuk Oke. sistemnya. RKA dulu ya. Betul, Antri di RKA dulu. direncanakan dulu, dimasukkan RKA dulu. Seperti itu Mas. Jadi bebas tapi juga harus tahu aturannya juga nih Bu harus ya. bisa dipertanggungjawabkan lah ini. Jangan nanti dikasih kebebasan nanti diambur-hamburkan nih uang bosnya. betul. Kasihan nanti ya. Di luar sana banyak sekolah yang tidak dapat bos ataukah bosnya rendah, yang di giliran yang dapat bos tinggi malah diambur-hamburin ya. Kalau memang cukup laptopnya 20 ya udah cukup, nggak usah beli lagi gitu Iya, ya. betul. Ya untuk UNBK Mbak Wen. Tadi butuh Berarti banyak. ini juga sekolah dan juga jajaran Bapak Ibu guru dan juga pengelola BOS ini juga harus merubah mindset nih Bu ya. Betul. Itu saat kita sosialisasi selalu Oke. saya kasih password Mbak Wen. Maksudnya apa? Move on. Move on. Istilahnya move on apa? Karena mindsetnya teman-teman Harus Oke. berubah ini. Harus teman-teman itu berubah. aturan yang lama masih diterapkan di SPC Betul. tahun ini. Jadi tidak berganti, padahal aturan sudah berganti berkali-kali, tetap aja kayak buku harus 20%, akhirnya Oke. beli buku 20%, padahal itu 20%. aturan yang lama. Kan teman-teman harus sesuai Juknis setiap tahunnya ya Mbak Wen ya. Biasanya pelaksana kegiatan Ibu seperti itu. Dulu boleh kok, Dulu sekarang boleh. nggak boleh. Kan Ini. Piye? Nah, tidak Seperti berdasarkan itu Mas Juknis itu biasanya. karena tidak move on ya Mbak Itu Wen ya. kasusnya benar biasanya seperti itu. Sama pelaksana kegiatan oleh bien seperti itu ya. Padahal aturan sudah berubah Aturan Mas, sudah sekarang berubah. ya. Nah, itu harus paling tidak ya disosialisasikan kepada itu ya Mbak ya, pelaksana kegiatan seperti itu. Dan move onnya tidak hanya itu Mbak Wen, tidak hanya aturan. Saya pengennya move onnya ini dari mental kita. Mental. Ya, Oke. Jadi Dari dalam niat-niat kita. kita perbaiki niat kita untuk meningkatkan mutu pendidikan dan untuk siswa ya Mbak Wen ya. Kita ikhlaskan niat kita rubah mental kita, karena kita harus melayani nih Mbak Wen ya sepenuh hati kata Pak Sekdin ya. Sesuai dengan logonya siapa Ibu? Jadi kalau niatnya Melayani Oke. sepenuh hati. Niatnya sudah dari awal, niatnya baik, insya Allah lah rezeki dari arah-arah yang lain itu Ada gitu ya. ada ya. Pasti ada. Baik kawan, itulah 15 larangan. Jadi ya cukup banyak. Apakah tahun-tahun yang lalu juga muncul aturan larangan yang sedemikian banyak juga Bu? Iya, sama. Sama ya? Aturannya larangan ini hampir sama setiap tahun Mas. Hampir Tak sama. aja, nggak ada perbedaan. Sama Juknisbos tahun yang kemarin ya Mbak Wen ya. Iya, masih tetap sama. Jadi kenapa kok dilarang ini, berarti atau iklimnya berarti setiap tahun ada pelanggaran ini nih Bu. Nah, itu tugasnya kita memoleh nanti Mas, memoleh Berarti dan ada audit. nih gitu ya. Iya. Ya, oke. Jadi kawan-kawan di rumah, pengelola BOS dan juga Bapak Ibu guru, masyarakat juga berhak mengawal ya terkait dengan pelaksanaan ataukah pengimplementasian ini. Larangan-larangan juga harus diperhatikan nih. Kalaupun Bapak Ibu guru atau wali siswa, komite sekolah mengetahui sekolah ini kok penggunaan dana BOS-nya kok terlalu besar untuk hal-hal yang kurang baik misalnya, mungkin bisa diingatkan ya. Silakan, Diingatkan kita ada terlebih dahulu. pengaduan ya. Nah, WA silakan, pengaduan. ini WA pengaduan, di Dinas Pendidikan. monggo. Sehingga
bisa dievaluasi, tidak terlanjur uangnya habis duluan gitu ya. baru ketahuan, baru lapor atau baru ngomong gitu ya. Nah, ini juga ada tanggapan juga dari Mas Fauzan untuk seragam siswa baru, mohon tepat waktu sebelum tahun ajaran baru dimulai seperti tahun kemarin. Oke, dievaluasi, disampaikan gitu ya. Insya Allah tahun ini kita bekerja keras ya Mas untuk karena kita sudah pengalaman tahun kemarin, insya Allah tahun ini lebih lancar. Mohon doanya, kalau seluruh masyarakat mendoakan ya, mendukung kita, doa orang banyak kan dikabulkan Mas ya. Yang pasti kita di dinas sudah berjuang karena proyek besar kan juga butuh lika-liku yang harus dilalui, prosedur-prosedur yang harus dilalui seperti itu. Oke, baik kawan, untuk Anda yang berkomentar ataukah bertanya nih. Nah, ini ada lagi Pak Yuswanto, apakah setiap belanja barang jasa pembelian harus melalui Siplah? Ini banyak pertanyaan terkait ini ya. Kemarin sebelum kita rencanakan untuk agendakan dengan panjenengan semua, banyak pedagang ingin kita bantu masuk ke akun Siplah. Ini seperti apa Bu? Monggo dijawab. Jadi untuk terkait Siplah ini kita menunggu aturan PBJ yang terbaru ya Mas ya, karena kementerian akan menurunkan lagi karena aturan PBJ pengadaan Siplah tahun kemarin sudah dicabut ya Mbak Weni ya, dengan Permendikbud 35 kemarin sudah dicabut dengan Juknisbos nomor 8 yang kita bahas hari ini Mas. Jadi ini Juknisbos ini juga sekaligus mencabut aturan pengadaan barang dan jasa tahun yang lalu. Nah, ini kita tunggu aturan yang terbaru terkait pengadaan barang dan jasa, insya Allah akan segera turun, nanti pasti akan kita sosialisasikan juga. Tapi teman-teman untuk belanja buku dan belanja modal akan lebih aman Ibu ya? Akan lebih aman melalui Siplah. Tapi untuk yang kebutuhan sehari-hari memang di Siplah ada yang jauh lebih mahal atau jauh atau tidak jelas ini lokasinya di mana belum jelas, sistemnya belum diperbaiki. Nah, silakan untuk kebutuhan sehari-hari bisa offline ya Mbak Men ya, tapi untuk nanti kalau online kelamaan Ibu, kalau beli ATK aja ya. Betul. Jadi untuk diusahakan untuk beli laptop dan lain-lain tetap melalui Siplah ya Mas ya. Untuk beli buku tetap melalui Siplah, tapi untuk kebutuhan sehari-hari silahkan kita permudah sambil menunggu aturan yang terbaru seperti apa. Seperti itu. Oke, itu Pak Yuswanto. Terima kasih ya yang baru bergabung ya. Anda bisa simak ulasannya baik itu nanti di YouTube Suara Pendidikan TV atau di fanpage kami Radio Suara Pendidikan Jombang. Nah, sebelum kita ke sesi terakhir nih Bu ya, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Tentu kalau kita bahas ini hampir 2 jam, kita nggak terasa loh ngobrol. Iya ya. Ya, tentunya sebelum kita di sesi terakhir untuk terkait dengan Juknisbos yang terkait dengan perubahan tahun lalu dengan perubahan Permendikbud 8 tahun 2020 ini, kita break sejenak untuk beberapa informasi yang akan disampaikan oleh tim redaksi Radio Suara Pendidikan Jombang.